kembali bertemu dengan kami di One Sinear KPP PMA 1 dan kita akan membahas kembali mengenai informasi-informasi mengenai perpajakan yang akan kita coba kemas dengan cara yang ringan sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan kita mengerti bersama. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu untuk narasumber kita kali ini. Silahkan Pak Ali yang lebih tua. Selamat siang kan pajak, kenalkan saya Ali Muhammad Syafi'i sebagai penyuluh pajak di KPP PMA 1. Apa kabar semuanya? Tentunya harapan kami semua adalah kita semua dalam keadaan sehat dan juga bisa tetap eksis melewati masa-masa yang sulit di dalam masa pandemi COVID ini yang belum selesai. Mungkin itu sebagai pembukaan kita. Monggo. Sebelum saya perkenalkan saudara Dedi, saya baru ingat satu hal. Saya belum perkenalkan diri saya sendiri. Saya Sondang Purba dari penyuluh dari KPP PMA 1 juga. Sekarang kita akan menuju ke Mas Dedi. Silahkan Mas Dedi. Selamat pagi atau siang? Siang. Tadi saya udah bilang siang jadi siang. Oke, siang kawan pajak. Saya Dedi, penyuluh dari KPP PMA 1. Kurang lebih sama kayak Pak Ali, tadi agak panjang, saya ngikut Pak Ali. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembalian pendahuluan khususnya untuk wajib pajak resiko rendah, PKP, pengusaha kena pajak resiko rendah. Dan sebelumnya kita akan perkenalkan dulu tagline-nya kantor kita tercinta yaitu One, yaitu On time, no collusion, equal treatment. Kita akan coba refresh sedikit mengenai pengembalian pendahuluan ini. Jadi selama sesi mengenai pengembalian pendahuluan 3 seri kemungkinannya ini kita akan terus mengulang soal ini. Kita yakin ini kan jadi buat inget-inget juga ya kawan pajak sekalian sehingga semakin paham. Nah, kita berikan dulu untuk overview-nya, untuk latar belakang, tujuan dan apa sih pengembalian pendahuluan itu kita berikan deh kepada yang paling senior dulu. Kepada Pak Ali silahkan. Terima kasih Kak Sondang, selamat siang kawan pajak semuanya. Mungkin ini beberapa kali sudah disampaikan bahwa sesuai dengan namanya adalah pengembalian pendahuluan. Secara umum adalah aturan tambahan di dalam mekanisme pengembalian kelebihan bayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang sebelumnya hanya melalui mekanisme restitusi ya, kan pajak ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentunya jenis pajak yang bisa dikembalikan adalah pajak PPN maupun PPH. Begitu Kang Dedi ya? Betul Pak. Oke. Aduh, nggak boleh bengong saya benar. Supaya nggak ngantuk. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang, coba saya ulang kembali masalah latar belakangnya ya. Ya, latar belakangnya Kita Pak. tentunya bahwa pemerintah itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga satu sisi adalah bagaimana likuiditas wajib pajak itu bisa dipenuhi dan juga yang ketiga adalah meningkatkan kemudahan berusaha daripada wajib pajak itu. Sehingga sisi yang lain adalah dibutuhkan penyederhanaan administrasi bagaimana pengembalian pendahuluan itu bisa dilakukan. Tentunya memudahkan wajib pajak. Tentunya juga tidak semua jenis bisa diberikan ya. Ada beberapa hal, yang pertama adalah untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu juga. Yang ketiga adalah wajib pajak yang memenuhi komitmen risiko rendah itu. Tujuannya adalah pertama kembali lagi untuk mendorong investasi. Yang kedua adalah membantu pembiayaan usaha UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu likuiditas wajib pajak bisa dipenuhi gitu. Kemudian selanjutnya adalah apakah semua BP itu boleh mengajukan pengembalian pendahuluan? Yang tentu tidak ya, tidak semua kan ya. Mungkin juga sebagai pertambahan juga untuk mekanisme ini sebetulnya sudah ada dalam PMK 39 ya 2018. Mungkin kan pajak tentu sangat familiar sekali ya istilah PMK 39 ya. Minta PMK 39 biasanya. Biasanya. Tentunya dengan berbagai tadi latar belakangnya, maka ada perubahan yaitu masalah PMK 209 tahun 2021. Di sana intinya adalah bagaimana perluasan untuk jangkauan ya, nilai ya. Yang dulunya 1M menjadi 5M. Mungkin gitu Pak Sondang. Oke. Oh ya, ini setelah Pak Ali ada iklan dulu ya. Silakan iklannya.
Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih ya kawan pajak masih sabar menunggu kembali ke kita yang ringan dan berusaha mencerahkan. Baru kali ini pakai iklan. Pakai iklan baru kali ini. Oke, kawan pajak. Nah, tadi udah dengar dari Pak Ali. Jadi sebenarnya Pak Ali ini kan juga seperti fasilitas untuk membantu wajib pajak ya Pak ya. Betul, Terutama yes, ini mudah. sangat berguna sekali di masa-masa kemarin yang COVID pandemi itu loh Pak Dedi. Betul, Jadinya kan Pak. ini memberikan wajib pajak itu keleluasan dalam cash flow juga. Nah, tadi sudah sempat disebutkan Pak Ali mengenai kriteria wajib pajak yang berhak menggunakan fasilitas pengembalian pendahuluan karena nggak semuanya bisa minta ini gitu. Nah, di sesi yang lalu kita sudah membahas untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Ya, Untuk betul. kali ini, saya ingatkan lagi, ini kita akan membahas secara khusus mengenai wajib pajak berisiko rendah. Jadi kali ini kita akan memfaktakan itu artinya membicarakan fakta-fakta, bukan gosipin ya. Jadi membicarakan fakta-fakta mengenai pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak, yaitu PPN pada tiap masa pajak kepada pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Jadi kata kuncinya itu adalah diberikan kepada PKP, yaitu kepada pengusaha kena pajak, dan ditetapkan sebagai wajib pajak berisiko rendah, dan diberikan untuk jenis masa pajak PPN di tiap masanya. Kalau tadi kan karena pengembalian pendahuluan itu juga bisa PPN atau PPH, tapi Iya, untuk yang berisiko betul. rendah ini PPN. Nah, kembali ke Pak Ali. Pak Ali bisa tolong dijelaskan lagi mengenai siapa saja nih yang dapat ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah ini? Oke, terima kasih Kak Sondang. Mungkin saya lanjutkan kembali bahwa ini adalah hal yang cukup mungkin ya cukup krusial bagi wajib pajak juga karena juga tidak semua PKP itu juga mendapatkan fasilitas itu kan ya. Karena Iya. juga tadi kembali lagi bahwa ini adalah fasilitas ya. Jadi tidak harus semua mendapatkan itu. Dapat diberikan gitu ya? Iya Dapat. betul. Oke. Baiklah, menjawab tadi yang ditanyakan bahwa PKP apakah yang bisa mendapatkan fasilitas ini? Pertama adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek ya, jadi go public ya. Jadi bukan perusahaan yang masih dalam tanda kutip belum diperdagangkan. Yang kedua adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemda maupun pemerintah pusat atau Pemda dan pemerintah pusat itu. Yang ketiga adalah ini juga ada semacam perluasan PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan. Ini karena juga nanti mungkin Mas Dedi bisa menambahkan karena juga banyak case di sini ya. Itu yang ketiga adalah yang keempat adalah PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat ya, authorized economic operator itu. Yang kelima adalah ini juga yang vital adalah pabrikan atau produsen yang memiliki tempat ya, sekali lagi yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, jadi biasanya yang case di lapangan itu kan kondisi ini yang menjadikan mereka tidak bisa mendapat PKP risiko rendah. Yang selanjutnya adalah PKP yang telah tadi otomatis wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu itu. Jadi ini sifatnya sangat kasuistik dan juga harus detail juga, terutama tadi masalah lokasi produksi itu yang harus diperhatikan. Mungkin itu Kak Sundang. Oke, mungkin kawan pajak udah bisa dengar tadi ya dari penjelasan dari Pak Ali. Nah, sudah disebutkan juga pengembalian pendahuluan ini kepada pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Kegiatan tertentu apa nih yang harus dipenuhi untuk pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah ini? Jadi kita sebutkan aja nih seperti sesuai ada di PMK, yaitu yang kegiatan itu ekspor BKP berwujud. Oh ya itu. Ekspor BKP tidak berwujud, terus ekspor JKP, lalu penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut, dan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Jadi wajib pajak yang nantinya ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak
beresiko rendah itu harus melakukan kegiatan tertentu seperti yang salah satu dari yang 5 kita sebutkan tadi sebelumnya. Pasal 9 ayat 4B. Pasal 9 9 ayat 4B. 4B. Oke. Nah, persyaratan wajib pajak yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai PKP resiko rendah ini apa aja Pak Ali? Pastikan wajib pajak bilang, saya bisa nggak? Yang selain yang tadi itu apa aja gitu lagi yang mesti di... Baik Kak Sondang, kan pajak sekalian, saya sampaikan bahwa untuk mendapat fasilitas ini, wajib pajak harus mengajukan, sekali lagi mengajukan penetapan sebagai PKP berisiko rendah itu. Oke. Tentunya dengan catatan. Kemana nih Pak? Kemana diajukannya? Ya jelas diajukan ke DJP, dalamnya adalah KPP di mana NPWP itu diadministrasikan. Betul. Oke ya itu. Satu adalah jelas dia adalah merupakan PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP risiko rendah, itu satu. Yang kedua adalah PKP pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, ini kemarin ada disput juga masalah bagaimana status tanah dan segala macamnya itu, dan juga dia harus menyampaikan SPT masa PPN 12 bulan terakhir tepat waktu. No telat-telat. Iya, jadi tidak boleh telat ya, 12 bulan masa PPN dan dia punya lokasi produksi. Yang ketiga adalah tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi kalau otomatis kan namanya juga fasilitas kan, tidak boleh seseorang yang punya semacam cacat atau mungkin masalah diberikan itu. Yang ketiga adalah PKP tidak dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasar putusan pengadilan selama yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama jangka waktu 5 tahun terakhir ini. Jadi tadi tidak dibubar dan juga tidak dipidana. Mungkin itu sebagai tambahan. Ya, jadi keempat hal tersebut itu harus dipenuhi. Nah, sekarang kita ke yang generasi mudanya. Sekarang kita ke Mas Dedi untuk penerapannya di lapangan. Ini yang biasanya mungkin bagi kawan pajak juga banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, bagaimana nih Mas Dedi tata cara pengusaha kena pajak ditetapkan sebagai PKP resiko rendah? Ini ya sekarang dan Mas Dedi lah, yang anak muda agak tegap sedikit ngomongnya. Udah ditunggu itu sama Vansen. Saya coba jelaskan sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan jelas. Satu, PKP seperti tadi disebutkan Pak Ali, mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Jangan ke KPP lain. Iya, betul. Dan dilampiri dengan kelengkapan dokumen sesuai di PMK 39 perubahan terakhir 209 tahun 2021. Kemudian yang kedua, setelah permohonan lengkap, kami teliti permohonan tadi dan diproses dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah permohonan dipenuhi lengkap ya. Jadi kalau nggak lengkap ya argonya nggak dihitung, kurang lebih begitu. Iya, jadi tadi seperti tadi kalau lengkap itu berarti sudah terpenuhi semua. Jadi kurang satu ya berarti itu belum mulai 15 hari kerja. Jadi nih, terus Mas Dedi prinsipnya bagaimana? Apakah gini, sekali jadi PKP resiko rendah selamanya itu akan jadi PKP resiko rendah? Ada kemungkinan dibatalkan atau dicabut nggak? Oh tentu tidak. Tentu tidak kawan pajak. Jadi ini nggak seumur hidup ya, sekali. Setiap ada promo pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. SK ya. SK. Jadi KPP pun berhak melakukan pencabutan penetapan sebagai PKP resiko rendah lagi kan, rendah. Karena itulah meskipun kami sering masih pakai ini kawan pajak. Jika terjadi satu atau lebih tadi seperti Pak Ali sampaikan ada dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hukuman pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu pun bisa dicabut penetapannya. Dan yang ketiga tidak lagi memenuhi kriteria atau ketentuan sebagai pengusaha kena pajak beresiko rendah. Itu yang sudah disebutkan sebelumnya ya ini ya. Jadi kawan pajak ini sebenarnya common sense aja ya, akal sehat aja. Kalau misalnya salah satu atau ketiga keadaan di atas terjadi, ya udah jelas kelihatan ini bukan PKP resiko rendah lagi. Ya kawan pajak, karena mau dibilang semua syarat dan ketentuannya yang sebelum-sebelumnya tadi dia penuhi, tapi yang namanya juga udah ada indikasi pidana. Itu mulai dari pemeriksaan bukper tadi ya,
Ya itu artinya by sebagai penetapannya PKP resiko rendah itu tentu saja bisa dicabut. Nah, sekarang setelah pengusaha kena pajak ditetapkan sebagai PKP resiko rendah, tata cara pengembalian pendahuluannya, cara pengajuan pengembalian pendahuluannya gimana Mas Dedi? WP nanti kawan pajak yang PKP-nya udah dapat ini gimana? Cukup lakukan checklist di induk SPT masa PPN, pilih kalau nggak salah di bagian 2 huruf H itu paling agak bawahnya itu pasal 9 ayat 4C. Khusus yang pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai resiko rendah. Jadi dengan catatan punya SK ya. Ini nggak boleh tidak bikin surat permohonan? Nggak perlu surat permohonan, nggak perlu pakai kuasa, cukup di induk SPT. Benar-benar SPT? Betul Kak. Jadi di SPT checklist pengembalian pendahuluan. Yang suka beberapa kami lakukan penelitian suka salah centang lah atau salah pilih oleh wajib pajak. Tidak mempunyai SK sebagai WP resiko rendah atau tidak mempunyai SK sebagai ditetapkan menjadi WP patuh, checklistnya menggunakan checklist 9 ayat 4C untuk resiko rendah atau 17C. Bawah ya. Kalau tidak punya SK, pilihlah 17D pengembalian pendahuluan. Jangan 9 ayat 4C khusus yang punya SK resiko rendah, 17C khusus yang punya SK WP patuh, kurang lebih kayak gitu. Kemudian setelah masuk SPT masa PPN-nya, KPP melakukan penelitian maksimal 1 bulan. Nanti kami terbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan penelitian. Satu, kami cek pemenuhan kegiatan tertentunya tadi Kak. Kemudian ngomongin di awal tadi loh. Kebenaran penulisan penghitungannya. Kemudian pajak masukan yang diklaim oleh wajib pajak telah dilaporkan oleh lawan transaksi atau belum, dan khusus untuk pembayaran sendiri seperti impor dan atas impor contohnya kita cek apakah pembayaran tersebut telah masuk ke kas negara, kurang lebih seperti itu. Kalau dilanjutin sekaligus, kalau misalnya mengenai selisih itu bisa nggak? Di PMK 39 itu dimungkinkan atas koreksi yang dilakukan oleh kami saat melakukan penelitian, itu dikasih 2 treatment. Satu, dapat mengajukan kembali selisih atas pajak masukan atau kredit pajak yang dikoreksi tadi melalui permohonan tersendiri Kak. Atau yang kedua, kredit pajak yang dikoreksi tadi dapat dikompensasikan dengan memilih membetulkan SPT-nya. Jadi bisa 2 pilihan tadi ya? Betul Pak. Jangan sampai dua-duanya kawan pajak lakukan, pilih salah satu. Mau minta selisih atau kompensasi. Atau Bukan dan ya. Bukan, dua-duanya dilakukan. Ya nggak apa-apa sih kalau mau dilakukan, kita usulkan ke pemeriksaan. Lebih cepat diperiksa berarti. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk yang pembetulan untuk kompensasi di induk SPT bagian 2 huruf E, nanti kawan pajak isi adalah nilai sesuai surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tadi. Jadi kalau misalkan kawan pajak klaim di SPT lebih bayar 4 miliar misalkan. Kemudian saat dilakukan penelitian yang dikabulkan hanya 3,8 miliar. 200 jutanya yang ingin dikompensasi, otomatis nanti di huruf E induk SPT adalah nilai sesuai SK tadi 3,8 miliar. Jadi nanti di bagian F induk SPT bagian 2 muncul selisih 200, silahkan pilih kompensasi. Checklistnya pun jangan sampai salah, yang di checklist bagian 2F. 2F betul. Kemudian pilih masa pajak tujuan. Jangan pilih kompensasi ke masa pajak berikutnya karena bisa jadi pembetulannya kan loncat. Kalau ke masa pajak berikutnya otomatis revisinya tiap bulan. Jadi panjang sekali, jadi berkali-kali maksudnya. Bisa jadi yang tahun 2020 kemarin baru dibetulkan, sekarang ya otomatis akan capek itu membetulkannya. Jadi boleh pilih masa pajaknya bebas. Bebas ya? Tapi kompensasi ke depan, jangan ke belakang. jangan melihat ke belakang, kawan pajak. Lupakan masa lalu. Ini masih mengenai yang selisih tadi ya Mas Dedi ya. Kalau misalnya minta pengembalian pendahuluan yang tadi itu kan dia hanya melampirkan di SPT saja kan, dari centang. Kalau untuk pengembalian pendahuluan tadi kan kalau untuk selisihnya dikatakan bikin surat permohonan tersendiri. Ada formatnya khusus nggak? Ada di lampiran PMK 39 tahun 2018. Di sana ada
termasuk kalau nggak salah di PMK yang 209 pun di lampirannya ada konsep surat atau contoh surat untuk permohonan selisih atas pembelian pendahuluan tadi. Iya, jadi ada contohnya ya kawan pajak ya. Tinggal ikuti petunjuk di lampiran PMK tersebut ya kawan pajak. Setidaknya informasinya yang diminta di situ itu yang dituliskan di sana. Ya nggak perlu plek-ketiplek dari kertasnya itu sendiri langsung diketik karena waktu itu ada yang begitu ya maksudnya. Tapi pindahkanlah informasi yang diperlukan itu seperti itu. Dan ini tidak perlu juga melampirkan ya ada sebagian kawan pajak yang meminta bukti lapor dari lawan transaksinya itu dilampirkan di selisih pembelian pendahuluan. Seginong. Tebel. Seginong. Nah, maksud saya kami pun bisa cek, pastikan saja lawan transaksi tersebut telah lapor ya disimpan aja oleh kawan pajak lah arsip tersebut. Ya sama seperti yang sebelumnya kan juga waktu kawan pajak hanya melampirkan SPT saja kan ke kita, itu kita akan melihat dari sistem kita apakah ini sudah bisa atau tidak begitu. Kalau memang mau melampirkan dokumen jangan minta pendahuluan, mending minta pemeriksaan. Nanti diminta dokumennya komplit. Kan go green loh, paperless, cashless, paperless nah. Oke, jadi udah jelas banget nih kawan pajak ya. Maksudnya udah panjang kali lebar kali tinggi penjelasannya Mas Dedi. Nah ini kalau saya boleh tambahkan sedikit, dalam hal wajib pajak kriteria tertentu dan atau wajib pajak kesehatan tertentu juga ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah, maka saat dia mengajukan pengembalian pendahuluan, maka yang dilakukan adalah dia memilih tata cara pengembalian pendahuluan pengusaha kena pajak yang berisiko rendah. Bukan begitu Pak Ali? Betul sekali Kak Sonda. Begitu. Saya pikir Bapak bilang Mungkin gini, saya izin menambahkan sedikit juga ya. Boleh, masih ada 5 menit lagi. Tadi kan sudah sama-sama menambahkan, mungkin terkait dengan pengembalian pendahuluan ini dalam hal dasar hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian pendahuluan ini, jika tidak diterbitkan SKP PKP terhadap permohonan itu, maka jelas akan ditindaklanjuti dengan mekanisme pemeriksaan. Pemeriksaan nih Pak. Pasal 17B ya Undang-Undang Jangan takut dulu KUHP ya. kawan pajak. Itu. Jadi tetap aja ya kita tetap ada semacam ending pengajuan itu apakah diterima atau tidak. Kalau diterima teman ada SKP PKP, tadi kalau ada selisih boleh mengajukan ulang. Tapi dalam hal tidak bisa diterbitkan karena sesuatu atau tidak memenuhi persyaratan, maka otomatis mereka pakai mekanisme biasa 17B itu. Iya. Itu pemeriksaan kawan pajak. Dan pasti kami terbitkan surat pemberitahuan tidak diterbitkan pengembalian pendahuluan. Nanti tinggal tunggu SP2 dari pemeriksa. Oke, gitu. Itu kejelasannya. Nah. Jadi tetap haknya wajib pajak tidak hilang. ya betul. Ini kalimat ini sebenarnya harus kita dengung-dengungkan ya. Haknya wajib pajak tidak hilang. Nah, oke, kawan pajak. Lebih lama prosesnya. Lebih lama prosesnya. Betul-betul. Ya kembali mungkin yang diingat tadi adalah kawan pajak ini kan adalah fasilitas yang dapat diberikan. Jadi fasilitas itu diberikan jika memang memenuhi syarat dan ketentuan. Nah demikian kawan pajak. Untuk sesi kali ini mengenai pengembalian pendahuluan mudah-mudahan semakin mencerahkan dan semakin memberikan gambaran. Jika mungkin ada kawan pajak yang belum pernah melakukan pengembalian pendahuluan ini, belum pernah melakukan pengembalian pendahuluan, mungkin kedepannya jadi sudah bisa melihat ini perusahaan kita sebagai wajib pajak eligible nggak, berhak nggak untuk mendapatkan ini, bisa nggak kita mengajukannya. Nanti juga bisa melihat juga apakah keuntungan dan kelebihannya. Ya kalau menurut kita sih sebenarnya ini memang menguntungkan ya, namanya juga fasilitas, itu juga untuk menguntungkan wajib pajak, untuk menjaga tadi, membantu cash flow-nya juga. Iya betul. Nah betul. demikian untuk IG Live kali ini. Untuk pembahasannya kami mohon maaf untuk setiap kekurangannya. Untuk kali ini belum ada kuis nggak ya Pak ya? Ada lah. Monggo kalau ada. Kita belum nyiapin ternyata kuisnya. Nggak usah pakai Maaf kuis kawan dulu pajak. ini. Hadiahnya sih udah ada. Karena grogi tempatnya yang baru. Kita lihat ya yang sekarang ini biasanya kan dipakai podcast, ini dipakai. Oh kita sebutkan dulu deh. One itu adalah On time, no pollution dan equal treatment. Nah ini kita akan selanjutnya minggu lalu ada ini nggak Pak ya? Ada kuis nggak? Nah, Ada. saya dengar cuma ada MCK kemarin. Minggu lalu belum ada kuis. Iya, Kita ada. akan pertimbangkan lagi kalaupun ada Minggu hadiahnya. pertama ada. di Hadiah sudah selanjutnya. disiapkan oleh kantor, Iya. cuma soalnya yang belum ada. Di selanjutnya minggu depan kita akan berikan hadiahnya is double.
double kill. Nah, jadi Mungkin satu lagi ya, sedang Oh, bagi yang belum silakan, kenal kasih Mas sama yang Dedi. lebih tua, kita kasih Ini Mas kalau Dedi yang nih ya, lebih tua. ini yang biasa dicari ya. Bagi yang selama 2 minggu ini mencoba telepon KPP PMA 1, Oh, iya. mohon maaf, sedang ada gangguan. 5 KPP di Kalibata mengalami hal yang sama. Bisa chat ke WA helpdesk Iya, atau betul. WA konsultasi, kemudian atau kirim email silahkan. iya. Untuk sementara telepon saya aman. Kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya dan untuk setiap kekurangan kami dalam melakukan live kali ini kami minta maaf. Kami berharap di kedepannya kami juga akan bisa perbaiki lagi. Dan terima kasih kepada para narasumber, Taksmin, dan para kawan pajak atas antusiasmenya mengikuti acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Dan saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan ini default ya, jadi saya akan bacakan. Portal DJP www.pajak.go.id, Kering Pajak 1.500-200, DM di Instagram atau Twitter KPP PMA1 @pajakpma1, huruf kecil semua, no spasi. Iya, betul. WA helpdesk di, ini mungkin yang penting yang tadi nggak bisa nelfon di 0812 1100 9052, serta telepon jika nanti sudah benar, teleponlah ke 021 798 3767 extension 102. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter KPP PMA1 di @pajakpma1. Semua layanan di KPP PMA1 tidak dipungut biaya. Terima kasih kawan pajak. Pajak semuanya. Kok dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin? Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga? Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN.